Masih dengan fitur di transaksi pembelian. Sekarang kita membahas untuk transaksi di tanggal 12/2023 untuk ini transaksi bahwa ada perusahaan meretur satu set kursi bar yang dibeli kepada PT Mulia Abadi dengan faktur nomor sekian, dan kursi itu diretur karena cacat dan tidak bisa dijual kembali. Kursi ini diretur dan dikeluarkan dari gudang depan. Maka kita akan ke Accurate Online dan silakan diklik di bagian pembelian. Di sini kita klik di bagian modul retur pembelian. Di bagian modul retur pembelian, kita cek di situ dan kita pilih pemasok dari PT Mulia Abadi. Dari PT Mulia Abadi ini kita isikan tanggalnya, yaitu tanggal 12 Januari 2023. Lalu setelah itu kita meretur dari faktur dan kita klik pilih tagihan, dan kita akan memilih pada faktur mana yang akan kita retur. Di situ ada dua invoice ya, dan yang kita retur adalah pada faktur Januari 906. Jadi ini kita klik di sini, lalu setelah itu kita ambil, dan di sini kan ada keterangan ya, kursi bar 250 pieces, dan di situ kita klik di kursi bar 250 pieces ini. Yang akan kita retur adalah hanya satu pieces saja, dan setelah itu kita ambilkan dari gudang depan. Jadi sudah dipastikan ya bahwa untuk kursi bar ini yang diretur adalah satu set atau satu pieces. Lalu setelah itu kita lanjut. Setelah kita lanjut, maka kita akan klik simpan. Dari situ kita akan lihat di list di bagian retur. Maka setelah itu kita lihat jurnalnya, dan ini adalah jurnalnya ya. Jadi hutang usaha pada PPN masukan, lalu setelah itu beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Berikutnya untuk transaksi tanggal 13 Januari, pada perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut, yaitu meja kaca 100 pieces ya, dengan harga barang adalah 85.000 per unit atau per pieces. Nah, karena meja kaca ini merupakan persediaan baru, maka kita diminta untuk membuat item baru pada persediaan atau inventory. Baik, setelah itu kita akan masuk ke modul Accurate Online, dan kita klik di bagian persediaan terlebih dahulu, dan kita tuliskan terlebih dahulu yaitu barang dan jasa di modul barang dan jasa. Kita klik untuk barang dan jasanya adalah nama barang yaitu meja kaca. Lalu setelah itu kategori barangnya adalah meja, dan setelah itu jenis barangnya adalah persediaan. Nah, sebenarnya di sini jenis barang itu bisa macam-macam. Ada persediaan, ada non persediaan, ada jasa, dan ada grup. Terus setelah itu untuk kode barang, ketika kita menuliskan ini untuk kita on-kan penomoran otomatis, maka Anda tidak perlu membuat nomor sendiri ya. Lalu setelah itu satuannya adalah pieces. Lalu setelah Anda aktifkan satuan pieces ini, maka kita bisa cek di tab penjualan atau pembelian, di mana default harga jual satuannya adalah sebesar 375.000 per pieces. Lalu setelah itu kita juga harus memastikan bahwa untuk pajak penjualannya adalah menggunakan PPN. Oke, ketika tidak ditemukan yang cocok, kita lihat dulu apa yang ada di situ. Nah, ini pajak pertambahan nilai ya. Jadi kita tadi menuliskan PPN, nah itu tidak bisa dikenali, tapi ketika kita klik search, maka itu adalah pajak pertambahan nilai. Dan ini adalah dasar pengenaan PPN. Jadi maksudnya itu PPN tadi kan sudah kita setting 11%.
Namun dasar pengenaan PPN-nya adalah 100% dari harga. Makanya di sini ada info bukan persentase PPN-nya, tapi persentase dari nilai yang akan dikenakan oleh PPN. Begitu. Setelah kita sudah men-setting gitu, setelah kita sudah men-setting yang ada di sini, maka kita klik simpan dan kita bisa masuk ke pembelian. Kita klik di modul pembelian, kita klik di bagian faktur pembelian, dan karena ini pembelian secara tunai ada di pemasok umum. Lalu setelah itu kita klik pemasok umumnya, tanggal pembeliannya adalah di tanggal 13 Januari 2023. Lalu setelah itu kita pilih barangnya adalah meja kaca. Nah, setelah kita pilih meja kaca, terus setelah itu kita tuliskan permintaan atau pembelian, nilai atau kuantitas pembeliannya dengan harga 85.000 per pieces ya. Lalu berikutnya gudangnya kita pilih di bagian depan. Nah, setelah kita klik lanjut di sini, perhatikan bahwa untuk informasi lainnya adalah ada nomor faktur pembelian yaitu 08791. Lalu berikutnya jangan lupa alamat kirimnya adalah ke perusahaan kita dan tanggal fakturnya di tanggal 13 Januari 2023. Lalu tanggal pengirimannya berarti ini kita tuliskan sama begitu ya, tanggal 13 Januari 2023, dan belum ada informasi akan dikirimkan melalui apa, namun ini nanti akan dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri. Untuk itu, karena ini langsung merupakan pembelian secara tunai, maka kita bisa klik di bagian ambil atau proses begitu. Di bagian proses silakan klik lalu lakukan pembayaran. Otomatis di sini akan mengambil data dari faktur Anda tadi. Dan pembayaran kepada pemasok umum, bank yang dipilih adalah Mandiri. Lalu setelah itu tanggal pembayarannya adalah di tanggal 13 Januari 2023. Dan setelah itu untuk nilai pembayarannya adalah sebesar 9.435.000. Kita klik hitung nilai pembayaran dan setelah itu bisa kita simpan. Nah, dari faktur pembelian tadi ketika kita mau lihat jurnalnya atau jurnal yang dihasilkan, maka kita klik di bagian pemasok umum ya. Ini akan kelihatan ya, lunas begitu, ada kayak stempel lunas, dan di sini ada rincian jurnal yaitu persediaan barang dagang, PPN masukan pada hutang usaha. Lalu berikutnya di pembayaran pembelian kita lihat di listnya pemasok umum tadi ya. Rincian jurnalnya adalah hutang usaha pada Bank Mandiri 9.435.000 rupiah. Jadi memang kalau di setiap aplikasi, maka biasanya memang semua pembelian atau setiap penjualan itu akan diasumsikan dilaksanakan secara kredit terlebih dahulu. Namun seandainya kita melakukan pembelian atau penjualan secara tunai, maka pada saat pembayaran itulah kita mengakui pembayaran hutang atau piutang. Dengan demikian, berarti untuk tanggal 13 sudah selesai kita lakukan. Di tanggal 13 selanjutnya, perusahaan melunasi hutang kepada PT Mulia Abadi. Kita cross terlebih dahulu. Maka kita klik di bagian saya tunjukkan dulu ya soalnya ya. Di tanggal 13 Januari berikutnya perusahaan melunasi hutang pada PT Mulia Abadi dengan nomor faktur INV MA 9128. Nah, dengan demikian kita masuk ke aplikasi Accurate Online. Lalu setelah itu kita klik di modul pembelian dan kita masukkan di pembayaran pembelian. Nah, setelah kita masuk ke dalam pembayaran pembelian, maka setelah itu silakan diketikkan Mulia Abadi pada pembayaran pemasoknya.
Lalu banknya jangan lupa, karena ini dibayar dengan cek Bank Mandiri, maka harus diisikan Bank Mandiri IDR, dan ini tanggalnya dituliskan 13 Januari 2023. Nah, berikutnya kita bisa mengambil dokumen atau dari faktur ya. Dan di sini faktur yang diminta atau yang akan dilunasi adalah yang nomor fakturnya INVMA 9128. Sehingga ini kita selesaikan centangnya. Yang dicentang hanya INVMA 9128 senilai 12 juta dan kita klik lanjut. Nah, ternyata untuk pembayaran ini kita tidak membayar secara lunas ya. Jadi dari yang terutang 12 juta kita hanya membayar sebanyak 10 juta. Maka dari itu jangan menuliskan atau jangan klik di bagian hitung, namun kalian harus klik di bagian distribusi nilai pembayaran. Nah, setelah kita klik distribusi nilai pembayaran, kita akan melihat terutang 12 juta namun yang dibayar adalah 10 juta. Ini akan sangat berdampak pada transaksi atau jurnal yang akan dibuat. Nah, pada pelunasan yang dilakukan yang hanya sebagian tadi, maka kita lihat metode bayarnya, di mana metode bayarnya adalah menggunakan cek atau giro, dan nomor ceknya adalah GR 0098, dan rekening banknya tidak ada keterangan ya. Lalu tanggal ceknya adalah pada tanggal 31 Januari 2023. Seperti ini. Nah, berikutnya silahkan kita klik simpan. Lalu setelah itu kita bisa melihat hasilnya bahwa dengan pembayaran di tanggal 13 Januari ini, maka jurnalnya yang akan dibuat oleh Accurate adalah hutang usaha pada Bank Mandiri senilai 10 juta. Seperti itu. Oke, baik. Berikutnya transaksi di tanggal 14 Januari 2023. Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumberkayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan harus melunasinya terlebih dahulu. Jadi melakukan pembelian, dan pada pembelian itu kita harus melakukan pelunasan terlebih dahulu. Baru kemudian barang bisa dikirim setelahnya. Nah, berikut ini adalah nama barangnya, yaitu kursi kerja 100 unit ya, atau 100 pieces dengan diskon 15%. Lalu kursi santai 500 pieces tidak ada diskonnya. Nah, atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri. Baru barang akan diterima pada tanggal 15 Januari. Untuk itu, teman-teman, kita kembali ke Accurate Online. Kita perlu memasukkan atau memastikan bahwa terdapat fitur pembelian untuk tagihan di muka yang mendahului terima barang. Untuk itu, kita klik di bagian setting atau pengaturan, lalu setelah itu kita klik preferensi, dan setelah kita klik preferensi, maka akan ada di bagian fitur ya, di bagian pembelian. Nah, ini ada keterangan tagihan di muka, di mana dia mendahului terima barang. Jadi sebelum menerima barang ada tagihan di muka. Ini kita centang. Setelah kita centang, kita klik simpan, dan baru kita bisa masuk ke dalam modul pembelian. Nah, untuk itu kita lihat di bagian modul pembelian. Untuk modul pembelian ini yang kita masukkan adalah ya, faktur pembelian ya. Terus setelah itu kita bisa ambil pemasok adalah sumber kayu. Oke, kalau tidak ada berarti kita bisa menambahkan ya, CV sumber kayu. Dan kalau memang di sini memang CV sumber kayu itu belum ada, maka di sini ada pilihan untuk menyimpan CV sumber kayu sebagai data baru. Ketika kita klik CV sumber kayu, di sini tanggalnya adalah tanggal 14 Januari 2023. Lalu setelah itu kita bisa mengambil barang ya, kursi kerja sebanyak 100 pieces.
Nah, jangan lupa kursi kerja ini yang 100 pieces ini ya. Jadi per piecesnya adalah seharga 100.000 dan juga diskonnya jangan lupa di situ harus dimasukkan karena ini diskonnya hanya berlaku untuk kursi kerja maka kita tuliskan di sini. Dan pada saat kita sudah memastikan bahwa ini sudah selesai semua, kita klik lanjut. Lalu berikutnya kita bisa menambahkan kursi santai. Kursi santai di sini dia yang dibutuhkan atau yang dibeli adalah 50 pieces dengan harga Rp80.000. Di sini untuk kursi santai tidak mendapatkan diskon ya. Sehingga kita bisa klik lanjut dan pada saat kita klik lanjut di situ perhatikan bahwa karena pembelian ini kita menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kita coba cek di info lainnya. Nomor faktur silahkan ditambahkan di situ bahwa nomor fakturnya adalah sumber slash 2023 strip 776. Nah, lalu ada pilihan tagihan di muka, maka kita klik ya bahwa tagihan ini mendahului barang yang akan diterima. Lalu setelah itu sudah dipastikan semuanya, alamat jangan lupa alamat perusahaan kita. Lalu info pengiriman adalah tanggal 15 Januari 2023. Lalu berikutnya silahkan pembayaran ini harus dilakukan melalui transfer Bank Mandiri. Nah, untuk itu teman-teman maka kita bisa klik proses dan diproses di sini karena pembelian ini kan sudah harus dibayar ya, maka kita klik pembayaran. Nah, ketika kita klik pembayaran, maka pada saat itu akan otomatis ya memunculkan dokumen yang telah kita proses tadi, yaitu di CV Sumber Kayu dan banknya adalah Bank Mandiri. Nah, ketika kita klik di Bank Mandiri, lalu tanggal bayarnya di sini adalah tanggal 14 Januari 2023. Lalu setelah itu di sini dijelaskan bahwa yang terutang adalah 13.875.000, maka kita langsung bayar total semuanya. Dan pada saat itu maka kita sudah selesai ya, maka kita bisa klik simpan. Nah, teman-teman, kita ingin melihat dulu rentetan ya dari faktur pembelian dari Sumber Kayu ini tadi yang sudah lunas. Kita harus cek terlebih dahulu bagaimana jurnal yang telah dibuat oleh Accurate Online. Di Accurate Online maka pada saat barang itu terkirim 12.500.000 dan PPN masukkan 1.375.000 pada hutang usaha 13.875.000. Nah, barang terkirim ini merupakan akun sementara ya. Jadi karena barangnya memang harus dibayar terlebih dahulu sebelum barangnya diterima. Sehingga pada tanggal 14 Januari pada saat pembayaran pembelian kita bisa lihat ya di situ ya. Maka jurnalnya adalah di rincian jurnal ditunjukkan hutang usaha pada Bank Mandiri senilai 13.875. Dengan demikian, untuk transaksi tanggal 14 Januari itu sudah selesai. Nah, berikutnya di tanggal 15 Januari perusahaan menerima barang atas pembelian tanggal 14 Januari 2023. Saya akan menunjukkan soalnya di sini bahwa untuk tanggal 15 perusahaan menerima barang ya 14 Januari kemarin dengan nomor sekian dan pengiriman ini dilakukan oleh mobil box. Ini berarti pembelian yang sudah kita bayar di muka tadi. Nah, kita kembali ke Accurate Online. Sebenarnya kita bisa masuk di modul pembelian, lalu kita masuk di bagian atau di modul penerimaan barang. Pada saat kita melakukan penerimaan barang, oke, kita pilih pemasoknya, yaitu
Jadi pemasoknya ini tadi penerimaan barangnya adalah CV Sumber Kayu. Oke. Dan di CV Sumber Kayu ini tanggalnya adalah 15 Januari 2023. Lalu setelah itu nomor terima barangnya adalah SJ 1010. Berikutnya kita bisa mengambil dari tagihan di muka. Dari tagihan di muka ini kita bisa search seperti itu. Nah, kita menunjukkan bahwa ini ada tagihan di muka kemarin untuk kursi 100 pieces, kursi kerja 100 pieces, 100 pieces dan juga kursi santai 50 pieces. Kita klik lanjut. Dan setelah itu jangan lupa karena ternyata pengirimannya adalah di gudang depan, maka kita harus ubah dulu gudang depannya. Oke, kita klik ubah. Lalu setelah itu perhatikan bahwa dia dikirim dengan mobil box, begitu ya. Tanggal kirimnya adalah 15 Januari 2023. Lalu setelah itu pengirimannya menggunakan mobil box. Oke. Setelah semua sudah jelas dan clear, kita bisa klik simpan. Nah, pada saat kita klik simpan inilah kita bisa lihat di situ untuk PT atau CV Sumber Kayu ya maksud saya, maka jurnal yang sudah dibuat adalah sebagai berikut. Persediaan barang dan kita menolkan barang yang terkirim. Seperti itu ya. Oke. Dengan demikian untuk yang tanggal 15 Januari sudah selesai dilakukan. Berikutnya transaksi untuk tanggal 16 Januari bahwa perusahaan melakukan klaim. Klaim ini biasanya berarti tuker barang begitu ya. Karena mungkin ada barang yang rusak atau cacat tapi masih boleh diklaimkan untuk ditukarkan. Nah, perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari 2023 kepada CV Sumber Kayu dan barang tersebut dikeluarkan dari gudang depan. Nah, maka dari itu kita harus mengaktifkan fitur klaim pemasok melalui preferensi. Nah, kita masuk ke Accurate Online lagi di setting, preferensi, lalu setelah itu akan muncul, kita tunggu dulu, maka akan muncul fitur di bagian fitur pembelian. Ini ada klaim pemasok, ini kita centang. Nah, setelah klaim pemasok kita centang, maka kita bisa klik simpan. Setelah semua tadi selesai, maka kita bisa klik di bagian pembelian dan kita bisa mengklik untuk klaim pemasok ya, untuk modul klaim pemasok. Tipe klaim adalah mengirim barang karena kita belum menerima barang, jadi kita mengirim barang yang rusak dan pemasok kita adalah Sumber Kayu. Lalu setelah itu di Sumber Kayu ini maka kita tuliskan dulu tanggalnya yaitu tanggal 16 Januari 2023. Lalu berikutnya kita bisa pilih sumber kayu tersebut begitu ya. Kita bisa mengambil kursi santai seperti ini, kursi santai. Nah, yang akan ditukar adalah kursi santai sebanyak 1 pieces di gudang depan. Oke, nah di situ bisa kita lihat ya, stok gudangnya adalah 70 dan kita ambil 1 untuk kirim barang dan kita klaimkan ke sana. Nah, setelah itu kita bisa cek di bagian info lainnya, namun di sini ada alamat pemasok dan kita tidak menemukan informasi lainnya ya, maka bisa silakan disimpan. Setelah disimpan, kalau Anda ingin melihat hasilnya tadi, maka bisa dilihat di sini ya, status pengirimannya sedang dikirim. Maka di sini ada rincian jurnal. Ketika barang tersebut dikirim untuk diklaimkan, maka dia akan masuk lagi ke akun sementara yaitu barang terkirim dan persediaan barangnya berkurang. Seperti itu. Oke, berikutnya setelah melakukan klaim atas pembelian tersebut,
di tanggal 17, ini kebetulan ya, kita langsung saja, di tanggal 17 ini ternyata perusahaan menerima barang atas klaim tersebut. Maka sekarang tipe klaimnya itu bukan menerima barang tapi terima barang. Dan diterima barang ini kita bisa cek apa saja dokumen klaim yang sudah pernah kita ajukan. Dan ini ketemu ya sumber kayu di sini. Kita bisa klik lanjut. Dan setelah kita klik lanjut, maka sebelum kita menambahkan, maka kita perlu cek terlebih dahulu untuk men-setting akun selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok persediaan. Maka ini seperti yang ada di tanggal 17 Januari ya. Jadi perusahaan karena menerima barang di tanggal 16, ternyata kita diminta untuk men-setting akun selisih nilai persediaan. Untuk itu kita kembali ke Accurate Online, biarkan saja di sini untuk klaim pemasoknya, tapi kita sekarang kita sekarang masuk ke setting, lalu kita masuk ke preferensi, dan setelah kita masuk ke preferensi kita cek link accountnya. Nah, di link account ini pastikan bahwa untuk selisih untuk selisih nilai persediaan, maka dia di-linkkan juga kepada beban pokok penjualan. Nah, kita cek di situ. Selisih nilai persediaan ini pastikan untuk klaim pemasok, maka pastikan selisih nilai persediaan di-linkkan ke beban pokok penjualan. Kalau kita sudah merasa ini sudah betul, yakin, kita simpan. Lalu setelah itu kita bisa kembali ke klaim pemasok tadi. Untuk klaim pemasok, kita cek di sini ya, tipe klaimnya adalah terima barang dari sumber kayu, kursi santai sebanyak 1 pieces, dan tanggal klaim penerimaannya adalah tanggal 17 Januari 2023. Silahkan langsung disimpan dan nanti kita akan melihat hasilnya pada list di sini. Lalu setelah itu asumsinya ya, kita buat cek jurnalnya. Dan setelah kita cek jurnal, maka di sini dijelaskan bahwa persediaan barang nilainya 98.000 pada barang terkirim. Jadi 0 nanti barang terkirimnya. Kembali lagi persediaan barangnya kita terima begitu. Baik. Dengan demikian untuk tanggal 17 sudah selesai ya untuk dikerjakan. Berikutnya tanggal 18 Januari 2023 perusahaan menerima informasi dari PT Sentra Furniture atas nomor rekening sebagai berikut. Nah, dengan informasi ini berarti manajemen harus melakukan pencatatan nomor rekening ke dalam Accurate Online. Maka kita harus menambahkan dalam profil pemasok, kita masuk ke Accurate Online. Lalu kita klik di modul pembelian dan kita masuk ke profil pemasok di sini. Maka kita cek di situ bahwa ini adalah untuk menambah profil PT Sentra Furniture. Nah, kita klik di bagian list, lalu di Sentra Furniture kita klik. Lalu setelah itu kita bisa lihat ya. Di sini ada beberapa data mulai dari nomor telepon bisnis dan lain-lain sebagainya. Lalu setelah itu kita bisa di bagian pembelian, nanti kita akan klik di rekening bank. Nah, di sini nama banknya adalah Bank Mandiri. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada Bank Mandiri. Lalu nomor rekeningnya adalah 918 818 17 dan ini atas nama PT Sentra Furniture ya. Setelah itu kita bisa klik lanjut di sini dan kita simpan. Dengan demikian kita bisa fokus untuk mengerjakan pada transaksi berikutnya yaitu di tanggal 19 Januari. Ini kita cross terlebih dahulu, lalu setelah itu kita bisa lihat di tanggal 19 Januari perusahaan melunasi hutang kepada PT Sentra Furniture untuk nomor faktur
sekian, dan pembayaran ini dilakukan dengan transfer rekening Bank Mandiri. Dan untuk itu kita harus membuat akun baru, yaitu nama akunnya adalah kelebihan pembayaran. Nah, perhatikan teman-teman, jadi kita masuk dulu ke akun baru gitu ya, dengan nama akun kelebihan pembayaran. Dan untuk itu berarti kita bisa kembali ke Accurate Online. Ya, setelah kita masuk ke Accurate Online, kita perhatikan dulu bahwa kita harus membuat akun baru. Maka dari itu, kita klik di buku besar, kita klik di Chart of Account atau akun perkiraan, dan setelah itu kita tambahkan tipe Other Current Asset. Nah, di sini tipe akunnya adalah Other Current Asset. Other Current Asset di sini. Lalu setelah itu kita bisa klik kode perkiraannya. Sebentar, kalau seandainya kita tidak tahu berapa nomor terakhir untuk aset lancar lainnya, maka kita bisa lihat di sini bahwa untuk aset lancar lainnya, untuk tipe aset lancar lainnya, ini ada di 1107. Maka kita bisa masuk ke sub account ya gitu ya, sub account di 1107 dengan 110703 gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke data tadi, kita boleh masukkan itu sebagai sub account. Lalu setelah itu berarti pengkodean otomatis dengan prefix kode akun induk. Namanya di sini adalah kelebihan pembayaran. Setelah itu kita bisa klik simpan. Oh ya, sub akunnya ini harus diisi. Mohon maaf. Jadi kita klik di sini aset lancar lainnya. Setelah itu kita sudah simpan ya. Setelah kita simpan, kita bisa masuk ke pelunasan hutang dari karyawan. Kita masuk ke bagian atau ke modul pembelian, lalu ke pembayaran pembelian. Di bagian pembayaran pembelian, kita lihat pemasoknya adalah Sentra Furniture. Lalu setelah itu di Sentra Furniture ini tanggal bayarnya adalah 19 Januari 2023. Dan untuk itu banknya yang kita pilih adalah Bank Mandiri. Oke, setelah itu kita bisa mengambil data kita ingin melakukan pembayaran untuk faktur yang mana begitu ya. Di sini ada dua. Yang pertama SF 161287 atau Sentra 017. Dan sesuai dengan soal tadi berarti yang kita ambil adalah nomor faktur SF/16/1287. Maka ini hilangkan centangnya untuk Sentra 017, kita klik lanjut. Nah, perhatikan bahwa total faktur atau total yang terutang itu ada Rp8.150.000. Namun kita melakukan pembayaran sebanyak Rp10 juta. Untuk itu silakan di bagian ini ya, di bagian klik pembayaran, ini nilainya adalah 10 juta. Seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa distribusikan nilai pembayaran, dan untuk itu kita coba cek nilainya di sini adalah, sebentar, dia dilakukan dengan transfer bank, lalu banknya belum dijelaskan ya. Nah, perhatikan untuk dilihat di sini sudah jelas. Dan untuk pembayaran 10 juta ini, kalau kita bisa lihat ya di sini. Nah, terutangnya adalah 8.150.000 dan dibayarnya akan tetap di situ dituliskan 8.150.000. Padahal yang akan kita bayar adalah 10 juta. Sehingga kita harus masukkan ke akun diskon, di mana akun diskon ini kita masukkan kelebihan pembayaran, dan diskonnya kita tuliskan minus gitu ya, karena 10 juta ke 8.150, maka kita tuliskan minus
1.850.000. Kita tambahkan terlebih dahulu, lalu kita klik lanjut. Nah, dari sini kita bisa jelas ya. Jadi terutangnya 8.150.000, nilai pembayarannya yang kita bayar adalah 10 juta dan faktur yang kita bayarkan adalah 10 juta. Asumsinya akan mendapatkan diskon nanti minus 1.850.000. Kalau sudah, kita bisa klik di simpan, lalu kita bisa lihat hasilnya tadi. Hasilnya adalah ya, jadi seperti ini. Hutangnya 8.150.000, kelebihan pembayaran 1.850.000 dan Bank Mandiri kita 10 juta. Nah, oke, setelah itu berarti kita bisa fokus di tanggal 21 Januari.